buat kamu mencari yang terbaik. Fashion, gadget, sport, hobi. Temukan semua di Blibli. Gratis ongkir, 100% orisinil, pengiriman cepat. Karena kamu nomor 1. Kita boleh tampang tua tapi berjiwa muda, gitu ya. Tapi harus rejuvenate. Bagaimana kemudian kita bikin perusahaan ini jadi mundur lebih umur muda lagi. Oh iya, jadi aku lagi kerja sama BCA. Konsepnya tuh ceritanya ada 2 cara untuk nabung gitu lah. Aku ngelakuin hal-hal yang susah banget buat naruh di dalam kayak tabungan aku yang di dalam berangkas, atau bisa pakai mobile bankingnya BCA yang lebih gampang gitu. Tinggal menyimpan duitnya di sana gitu. Baik, kita mulai Pak ya. Kita ingin membahas bagaimana BCA awalnya sewaktu memutuskan untuk melakukan campaign di bidang marketing untuk kategori entertainment. Buat BCA tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena BCA seperti layaknya perbankan adalah industri yang heavily regulated, sangat banyak aturan-aturan yang harus dilalui. Sementara industri entertainment adalah glamor, gemerlap, bling-bling, dan lain-lain. Boleh mungkin Pak diceritakan insight bagaimana BCA memulai itu semua? Alasannya apa? Tentu pasti ada picu ya, yang memicu kemudian BCA untuk memutuskan kita akan ke entertainment. Silakan Pak Arman. Terima kasih Pak Edi. Saya mulai dari mana ya? Mungkin begini deh. Memang benar gitu bahwa bank itu adalah bangku ya, bangku komunitas nasabah. Di mana kita ada di tengah-tengah nasabah. Dan dengan berjalannya waktu, bangku ini dianggap sebagai bangku yang aman, platform yang aman untuk menjaga uang nasabah. Itulah kenapa kita ada regulasi memastikan uang harus aman, tapi juga harus nyaman. Nah, itu yang membuat kayaknya kesannya kalau perbankan itu lebih bagaimana gitu ya, wah lebih serius begitu. Karena kita adalah bangku, tempat duduk bagi nasabah, kan juga harus ada kenyamanan, ada kehangatan. Dan apalagi di zaman hari ini, bangkunya itu berubah, yang tadinya toko-toko di pinggir jalan menjadi electronic platform. Semua di internet, di sosmed. Bangkunya pindah ke digital. Nah, sebagai perusahaan yang harus survive di segala macam zaman, kita customer focus, ya dengarkan saja maunya nasabah bagaimana. Dan kalau nasabah maunya adalah, ya ayo dong lebih modern, ayo dong lebih akrab dengan cara yang lebih di elektronik gitu ya, ya kita harus ikuti. Nah, jadi bagaimana kita menjadi perusahaan yang aman, nyaman, mantap, solid, tetapi juga akrab dengan nasabahnya, dan apalagi sekarang banyak nasabah-nasabah yang muda-muda pula gitu. Itu sih awal pemikirannya. Jadi berawal dari tuntutan konsumen, kira-kira gitu Pak ya? Betul. Bahwa memang BCA ingin lebih dekat dengan mereka, ingin punya koneksi dengan konsumen yang tadi Pak Arman sempat singgung, yang dekat dengan elektronik, dekat dengan digital. Berawal dari situ, marketing campaign entertainment ini mulai diinisiasi, begitu ya Pak kira-kira? Ya, tapi juga ada satu lagi, itu yang dari luarnya eksternal, tapi dari internal juga ada. BCA sendiri ingin menjadi perusahaan yang sukses, maksudnya ada suksesi. Di mana kita bukan hanya perusahaan yang hanya jalan 10 tahun, 20 tahun, tapi kita selama-lamanya akan hidup mengikuti zaman. Kita selalu relevan di zaman yang berbeda-beda. Artinya kita harus ada suksesi generasi. Nah, karena kita ada pemahaman seperti ini juga,
banyak anak-anak muda di BCA itu yang membawa perubahan. Dan dengan secara alami kita semakin banyak demografi anak muda di dalam perusahaan BCA sendiri. Marketing kita menjadi inside out. Citra yang kita keluarkan ke nasabah adalah hasil dari citra yang dijadikan oleh para nasabah-nasabah di dalam dulu, yaitu para karyawan kita sendiri, yaitu family kita sendiri. Nah, kalau memang di dalam mayoritas sudah banyak anak-anak muda, mereka juga lebih paham kebutuhan nasabah anak-anak muda sekarang. Mereka juga secara bawah sadar, secara alami memproyeksikan sebuah image cara kerja yang sesuai dengan zaman. Jadi inside out juga. Inside out, baik. Tapi awalnya Pak, memang karena BCA merekrut orang-orang muda ini untuk memasuki hati-hati orang muda, atau itu terjadi alami Pak? Terjadi alami dan terjadi juga karena adanya leadership ya para pemimpin di BCA dari dahulu Pak Setioso, sekarang Presiden Pak Yahya dan semua teman-teman gitu ya, untuk berpikirkan bagaimana suksesinya BCA. Memang secara bisnis alami kita harus berpikir bagaimana bisnis itu bisa langgeng di segala zaman. Dan dengan didorongnya leadership yang open mind, terbuka untuk membiarkan anak-anak muda yang nanti meneruskan BCA, tentu menjadi tuntutan zaman dan menjadi kebutuhan yang didorong juga oleh leadership-nya. Kalau kita masuk lebih dalam lagi Pak, saya tahu beberapa strategi entertainment BCA yang sudah terjadi, tapi mungkin Pak Arman boleh share. Kalau buat saya yang saya suka, terutama adalah yang Sneakers Day, itu salah satu ya Pak ya. Tapi kan juga saya tahu BCA juga aktif di entertainment, di musik juga lewat Idiot Rising. Tapi Pak Arman boleh cerita nggak Pak, selain street culture, selain musik, apalagi Pak strategi entertainment BCA? Contohnya ya, yang mungkin sudah terlihat dari luar, kita ada di e-gaming ya, e-sports. Ada di musik ya, yang Idiot Rising. Ada shopping ya, ada Jakarta Sneakers Day. Ada ini, Big Bad Wolf, buku-buku. Ya, karena memang anak muda senang ya dengan knowledge yang baru, update knowledge. Ada juga yang jalan-jalan. Kita ada travel fair. Ada juga yang memang untuk shopping, itu kerjasama dengan para e-commerce ya, teman-teman e-commerce di hari belanja Harbolnas. Jadi itu karena ya kita hanya mendengarkan kebutuhan nasabah, di mana nasabah butuh dia butuh entertainment, e-sports, dia butuh musik, dia butuh makanan juga ada, makanan, butuh jalan-jalan, liburan, butuh apapun juga kita dengarkan dan kita jadikan event-eventnya. Dan jangan lupa juga BCA juga ada ini ya, ulang tahun BCA sendiri, Expoversary kita sendiri. Itu lengkap itu untuk kebutuhan rumah, mobil, apapun juga. Sejauh ini Pak, strategi entertainment yang tadi Pak Arman sebutkan, yang shopping, musik, e-sport, menurut Pak Arman sendiri, apakah sudah mencapai harapan BCA atau masih banyak room to improve, atau justru sebaliknya Pak Arman ingin perbanyak lagi strategi-strategi di campaign di bidang entertainment? Nah, kalau dalam eksekusi, maunya banyak, idenya banyak, tetapi kita paham namanya strategi adalah bagaimana kita memilih yang paling strategis di tengah-tengah begitu banyak pilihan di waktu yang terbatas, resource terbatas. Jadi ide boleh banyak, mau boleh banyak, tetapi akhirnya kita harus eksekusi satu persatu. Tapi eksekusinya harus mantap. Kalau memang kita sudah pilih nih, misalnya nih, oke, e-sports ya, kita harus memang benar-benar jadikan mantap. Kalau kita sudah pilih memang di entertainment musik, kita harus jadikan mantap nih dengan musik, apa saja yang cocok dengan target customer kita. Tapi jangan lupa memang kayaknya entertainment apa bukan hanya itu ya. Tetap yang bagi nasabah terkesan citra modern itu tetap mulai dari fungsinya dahulu. Tetap harus aman, harus nyaman, layanannya harus sesuai zaman. Tetap itu dulu begitu. Itu yang tetap tidak akan berubah. Yang ini bisa berubah-berubah. Nanti travel fair seperti apa, jalan-jalan spesialnya kemana, makanan apa, itu bisa
berubah, tetapi ada temanya. Tapi yang tidak boleh berubah, kita bilang ada sesuatu yang dinamis, tapi ada yang statis nih. Tapi harus dikembangkan. Itu yang tetap fondasi dari layanan kita sendiri. Itu juga memproyeksikan layanan sesuai zaman selalu. Saat ribet istri minta transferan, BCA keyboard yang jadi jawaban. Kartu hilang, nelpon gak kedengeran, tinggal pencet blokir, nyaman. Nonton drama Korea, lagi seru-serunya seret kuota. Untungnya tinggal tapak aja, buka cakrawala di Mantulistiwa. Abis gajian, kartu ketinggalan, bisa sopor tunai tanpa kartu. Buat apa susah bikin jadi mudah, semuanya bisa di BCA Mobile. Nikmati fitur-fiturnya, buat apa susah buka tabungan di BCA Mobile. Dengan entertainment strategi biasanya kita berharap kemudian glamor, berwarna-warni, gemerlap dan lain-lain. Tapi dalam hal user experience, dalam hal fungsionalitas, BCA Mobile misalnya masih tetap dengan ciri khasnya yang intuitif, mudah digunakan, sederhana. Mohon maaf, bahkan banyak yang bilang ya jadul, tapi it rights gitu, tepat guna aja gitu. Nah, bagaimana fondasi yang tadi Pak Arman bilang itu menjadi tetap fondasi utama ya Pak, bahwa entertainment bisa jadi sebuah strategi, tapi fungsionalitas, reliabilitas tetap yang paling penting, begitu ya Pak? Iya. Jadi kita rasanya segala sesuatu yang menarik ya di dunia, itu biasanya sesuatu yang kesannya ada kontradiksi. Kesannya. Contoh ya, kekacauan dan order. Chaos and order, kekacauan dan order. Ya, order ini, kerapihan hanya ada karena ada kekacauan. Dan sebaliknya kalau ada kekacauan butuh order. Ya, kompleks dan sederhana. Segala sesuatu butuh disederhanakan karena ada sesuatu yang kompleks. Dan sebaliknya. Kan sebuah kayaknya dikotomi gitu atau kontradiksi, tapi kalau ada satu yang nggak ada aneh. Nah sama dengan layanan apapun, apalagi contoh kita di perbankan, layanan itu harus aman nomor satu, tapi harus nyaman, harus akrab. Lah gimana dong? Kan kaku, tapi harus fleksibel. Itu harus ada dua-duanya. Kalau kita hanya salah satu, nggak lengkap. Itu yang harus dipahami dulu sebagai dasar. Jadi kalau memang kita sudah paham, kita harus mantap, aman, tapi nyaman dan hangat, bisa gaul, itu membuat kita menjadi manusia lebih lengkap. Dan itu tidak bisa hanya dengan planning, itu harus dari inside out. Memang secara DNA, secara SDM, budaya dari dalamnya dahulu juga harus memproyeksikan itu. Kalau enggak nanti ya pasti yang keluar tidak konsisten. Kadang kelihatan modern, kadang enggak. Kadang kelihatannya keren tetapi fungsinya nggak cocok. Harus dua-duanya, secara fungsional harus mantap, cocok sesuai kebutuhan nasabah, sistem nggak pernah mati, aman, dan secara marketingnya, cara komunikasinya juga harus akrab. Seberapa besar Pak porsi budget marketing yang dialokasikan BCA untuk kategori entertainment? Saya juga rada bingung ya, pertanyaannya bagus ya. Tapi karena semuanya menyambung-nyambung, semua itu juga disambungkan dengan kategori yang lain-lain ya. Tapi kalau memang terkait yang tadi ada e-sport, ada musik, ada lifestyle, mungkin 30-40% lah. Tapi disambungkan juga ya itu dengan yang lain ya, fungsi-fungsi, kita ada fitur baru dan lain-lain. Jadi campur-campur, semuanya terintegrasi. Itu udah termasuk semua ya Pak, karena saya juga pernah lihat ada web series di YouTube yang katanya dapat penghargaan. Pak Arman boleh cerita juga nggak Pak soal itu? Ya, kita tujuannya bukan dapat penghargaannya sih ya. Itu ada, kita film seri namanya Rumah Biru. Ya, Rumah Biru kan, BCA kan biru ya. Ini baju saya sebenarnya biru gelap nih. Karena semua dari dalam keluar, kita iseng juga nih, kenapa nggak kita bikin sebuah series drama yang singkat mengenai kehidupan kita dari dalam. Bagaimana kehidupan seorang banker
staff-staff, anak muda, leader di dalam BCA. Dan saya yakin itu bisa orang yang menonton bisa merelasikan, ada relasinya dengan orang-orang lain, dan itu yang memang kita coba gambarkan, itu ya memang elemen-elemen budaya dari dalam BCA. Ya seperti itulah di dalam perusahaan BCA. Ternyata lumayan penontonnya banyak dan kita dapat award. Yang lain juga yang ada award kalau saya ingat itu dari iklan kita ya, iklan mengenai mobile BCA kita gitu, itu juga yang dengan lagu Buat Apa Susah, lagu lama, lagu jadul. Ya buat apa susah. Mas, kamu mau kemana? Buka tabungan. Kekasihku, pernahkah kau rasakan susahnya mau buka tabungan? Kena basah Atau nunggu bocah, Kaki patah atau salah arah. Buat apa susah bikin jadi mudah buka tabungan. Nah itu juga rupanya menarik gitu, cara komunikasi sebenarnya itu mengkomunikasikan fitur-fitur kita yang cocok untuk hari ini, yang menyelesaikan masalah-masalah hari ini. Kenapa harus ribet, kenapa semuanya susah, kenapa harus ribet-ribet nyari jam, harus ke cabang. Kan bisa buka account di mobile BCA, mau bayar kan bisa langsung, mau transfer bisa langsung, mau top up bisa langsung, semua ada di mobile BCA. Nah dengan lagu Buat Apa Susah. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di BCA, Pak? Karena kita melihat BCA tidak selalu yang pertama dalam hal inovasi teknologi gitu. Tapi biasanya begitu BCA masuk langsung jadi gitu ya, Pak. Ini memang didesain karena memang persiapannya, pemikirannya, atau BCA memang memilih wait and see dulu, Pak? Saya rasa bukan soal kita mau jadi pertama atau wait and see. Budaya kita customer focus. Kita mendengarkan nasabah. Kalau ada masalah, kita carikan solusinya. Masalahnya apa? Itu harus kita research dulu, kita tanya nasabah. Kalau memang dibutuhkan teknologi, kita jadikan. Nah, kadang-kadang saya tahu banyak perusahaan yang bawaannya, wah kita harus yang terlihat yang pertama. Atau harus kelihatan ya belakangan tetapi jalan. Enggak, kalau bagi BCA kita yang penting kan bagaimana kita ciptakan sesuatu yang memberi solusi bagi nasabah. Kadang bisa cepat, kadang butuh waktu. Kadang bisa sprint, lari cepat, kadang butuh maraton. Itu yang menjadi utama. Mengenai kadang itu yang pertama atau bukan prioritas kita. Tentu kalau bisa kita cepat. Kalau bisa yang pertama, why not? Tapi bukan prioritasnya itu. Prioritasnya adalah, ini ada nasabah punya masalah. Mau buka account susah, kenapa nggak dibikin online? Nah itu kita jadikan. Bahwa ternyata kita menjadi yang pertama, bagus. Kita punya masalah. Nasabah mau sebenarnya chatting dengan Halo BCA. Yuk kita bikin Halo BCA Chat dan Vira, Virtual Assistant, bisa robot untuk chatting. Kalau kebetulan kita yang pertama bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting solusinya tepat dan mantap. Itu yang lebih prioritas. Temukan apa arti di balik cerita. Hari-hari terasa sangatlah mudah, membuat suasana menjadi nyata. Begitu indahnya Vira,
selalu akan hadir untukmu. Jadi strategi entertainment yang tadi kita bicarakan tadi Pak Arman, tentu kan targetnya adalah meraih nasabah muda yang memang dekat dengan dunia hiburan, dengan sports, dengan e-sport, dengan musik, dan lain-lain. Terlepas dari penghargaan yang didapat lewat campaign-campaign tadi itu, pada akhirnya kuncinya kan adalah campaign-nya sendiri berhasil nggak Pak? Mendapatkan nasabah muda. Karena kuncinya kan itu kan Pak, bukan penghargaannya. Ya. Ya, mungkin saya cerita dulu sejarahnya ya. Waktu di tahun 90 pertama kali benar-benar tuh kita ada event dan campaign yang sukses dengan tahapan dan GBR BCA itu targetnya nasabah muda. Dan kita sukses membuat sistem online pertama. Tahun 2000 juga kita membangun internet banking juga targetnya nasabah muda nih, yang pengguna internet juga masih muda-muda. Tapi kan dengan berjalannya waktu, nasabahnya tambah umur, tambah 20 tahun, 30 tahun, dan kitanya pun juga karyawannya juga tambah umur. Nah, kalau kita hanya diem, hanya megang nasabah itu saja, kan BCA nggak berkembang. Padahal nasabah itu networknya berkembang dengan dia juga jualan barang ke anak-anak yang lebih muda juga. Sebagai perusahaan customer focus ya kita tanya, butuhnya apa? Ya modernisasi dong dengan mobile app. Ya iklannya kok kelihatannya nggak cocok dengan zaman, kita dengarkan. Dan yang berubah itu sebenarnya bukan hanya nasabah, tapi dari dalam juga. Karena kita juga harus suksesi, kita harus merekrut anak-anak muda juga. Dan kita menghormati ide-ide anak muda. Kita sebagai yang lebih senior, minta ajarkan ilmu-ilmu kita, tetapi kita biarkan anak-anak muda ini yang mensuksesikan BCA. Dan ide mereka itu banyak di luar kotak yang kita nggak kepikir deh ide-ide itu. Itu saya rasa menjadi kunci. Bagaimana marketing inside out. Karena marketing itu kan pencitraan. Pencitraan itu tidak bisa kelihatan konsisten di luar kalau memang secara karakter tidak menjadi habit dan itu bukan karakter kita. Jadi memang kesimpulan saya marketing itu harus mulai dari dalam. Contoh, untuk kita melek sosmed, melek aplikasi, melek teknologi. Itu dimulai dengan para senior di organisasi BCA, kita secara budaya, ayo kita dorong anak-anak muda, ayo kalian modernisasi budaya perusahaan ini. Kalau cara kerja yang masih sama dengan zaman saya, perusahaan ini tidak akan survive. Dan mereka jadikan kita apresiasi. Ya, acara-acara banyak kompetisi membuat video misalnya, ya membuat video marketing. Ya, di mana waktu ulang tahun kita minta teman-teman membuat video, ayo semua yang lebih senior harus terlibat di dalam video itu bareng-bareng dengan anak muda dan ceritakan mengenai penggunaan teknologi. Nah, dengan acara-acara seperti ini membuat marketing di internal pun juga menjadi modern. Kita menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, kita menggunakan platform-platform modern, banyak training mengenai teknologi. Itu DNA-nya dari dalam sudah modern, sesuai zaman. Jadi kita tidak melupakan nasabah yang senior, kita tidak cuek juga dengan nasabah yang muda. Itu secara otomatis harus menjadi DNA perusahaan untuk kita melihat semua itu terintegrasi, jangan pisah-pisah. Itu yang tua, ini yang muda. Ini nasabah jadul, ini nggak boleh begitu. Itu semua terintegrasi. Kuncinya akhirnya ukuran kita beneran adalah apakah yang memang kita ciptakan ini memberi solusi bagi nasabah. Secara fungsional, ya, secara user experience, dan secara emosional. Tiga-tiganya harus dapat. Itu sih ukurannya kita. Jadi yang diukur bukan hanya, yang nonton di Instagram yang jawab banyak. Bukan itu saja. Itu bagus untuk sebagai salah satu kriteria, tetapi ujung-ujungnya yang kita ukur benar enggak. Dengan kita menciptakan ini dan kita komunikasikan ini benar-benar memberi nilai tambah dan solusi bagi nasabah. Ketika itu terjadi, itu menjadi apresiasi yang tertinggi bagi kami. Jadi measurement-nya bukan hanya matriks yang vanity Pak ya, bukan hanya jumlah likes, jumlah subscriber, tapi sampai ke yang emosional tadi. Itu biasanya lewat apa Pak? Lewat survei atau lewat sebuah research? Campurannya, ya ukurannya harus dicampur ya. Memang ada ukuran matriks yang sudah banyak lah yang near real time mengenai semua ukuran ada di sosmed. Itu untuk melihat berapa banyak yang nonton, yang jawab, itu kan kelihatan semua.
Tetapi bisa dilihat juga usage dari aplikasi kita, itu dari dalam, mengenai data usage, kelihatan nggak memang meningkat. Nah, untuk secara random, beberapa nasabah juga ditanya, ada feedback atau enggak, masukannya bagaimana secara survei, baik di dalam mobile BCA, maupun survei yang lewat call juga. Jadi memang ukurannya harus banyak ya, dari luar dan dari dalam juga. Tapi yang selalu menjadi bahan pembicaraan adalah BCA selalu menang penghargaan Contact Center of the Year. Itu memang karena BCA put a lot of efforts, resources di situ, atau memang pada dasarnya pelanggan BCA banyak yang suka nelpon aja Pak, gitu. Rasionya memang banyak aja gitu, atau gimana Pak? Bukan nasabah suka nelpon, gimana ya. Ada ceritanya, saya ceritakan mungkin. Oke, Halo BCA memang hari ini juara dunia 9 kali berturut-turut di World Contact Center Award. Yang juara 2 kali aja nggak ada. Tapi awalnya tidak seperti itu. Awalnya sebenarnya gara-gara kita di tahun 90 melakukan perubahan strategi di dalam krisis. Waktu itu lagi krisis likuiditas. Kita pikir, dapat likuiditas dari mana ya? Dari payment. Kita bangun tahapan dengan kebiar BCA. Waktu itu kesannya modern banget tuh kebiar tahapan tuh. Itu nasabah kita tiba-tiba meningkat dari cuma berapa ratus ribu ke 4 juta ke 5 juta dalam waktu 5 tahun. Itu kaget kan, luar biasa kan? Jumlah nasabahnya naik banyak, transaksinya naik banyak. Sehingga tentu yang ada masalah juga meningkat. Meskipun secara persentase kecil pun kalau jumlah nasabah sudah jutaan kan banyak. Tidak bisa dihandle oleh cabang. Nah, kita pindahkanlah ke call center. Waktu kita pindah ke call center, jadilah sentralisasi komplain dan masalah. Isinya juga orang-orang bermasalah, karena yang bagus-bagus ditaruh di cabang, udahlah. Yang kayaknya jangan, yang mukanya nggak cocok di depan, taruh di belakang aja. Terjadilah sebuah tim yang isinya menangani komplain dan bukan tim yang terbaik. Dan kita sadar mendengar nasabah, nih call center BCA jelek banget. Perbaiki dong ya, sebagai perusahaan yang customer focus, perbaiki. Nah, kita perbaiki, kita bangun tim yang kuat, tim leader yang kuat, support dengan teknologi, support dengan leadership lain untuk support. Dan dalam waktu 3 tahun, tambah baik, 5 tahun, tambah baik, 6 tahun, ternyata kita bisa juara Asia dan menjadi juara dunia. Jadi, no shortcut. Semuanya bermulai dari masalah. Masalah butuh solusi, akhirnya begitu lagi. Tapi jangan diam aja. Ayo benar-benar tuntaskan. Sebenarnya niatnya begitu, bukan soal mau jadi juara dunianya saja sih. Tapi solusi nasabah dulu, itu yang utama. Solusi selalu yang menjadi tujuannya adalah memberikan solusi Pak ya. Penghargaan bonusnya gitu ya. Iya, penghargaan senang. Tapi penghargaan paling penting itu setiap hari kita bisa memberikan solusi bagi nasabah. Dan kita bisa improve terus sistem kita yang tadinya memang tidak sempurna, kita sempurnakan terus. Ya, menarik Pak, karena memang yang paling sulit adalah bagaimana memudahkan brand atau produk tanpa memusuhi pelanggan existing yang lebih mature Pak. Gitu. Sehingga pendekatan yang tadi Pak Arman bilang inside out menjadi kunci ya Pak, bahwa karena inside out generasi muda di BCA yang mendorong perubahan-perubahan ini semua, sehingga keluarnya itu alami ya Pak, berarti ya, lebih natural gitu, nggak terkesan dipaksakan. Betul begitu ya Pak? Iya. Kita boleh tampang tua tapi berjiwa muda, gitu ya. Tapi harus rejuvenate. Bagaimana kemudian kita bikin perusahaan ini jadi mundur lebih umur muda lagi. Itu rasanya memang harus dari dalam. Kalau nggak dari dalam, nanti ya mungkin aja kita bikin iklan bagus sesuai zaman, habis itu berikutnya tidak konsisten. Karena belum jadi DNA. Layanan juga begitu, harus disesuaikan. Memang pelayannya pun harus disesuaikan dengan zamannya. Salah satu yang Pak Arman sebut tadi, inside out, menarik buat saya, ingin saya gali lagi. Apakah itu berarti karena Pak Arman suka olahraga, maka BCA bikin Super League Triathlon? Apakah seperti itu Pak, inside out yang Pak Arman maksud? Pertanyaan bagus, mungkin iya ya, pengaruh dari bawah sadar kita ya. Kalau inside out kan ya memang kalau kita ingin menunjukkan perusahaan yang prudent, yang modern, ya tentu kita juga diri kita sendiri harus menjadi manusia berkarakter mantap dan prudent. Tapi orang suka tanya, yang penting mana dulu Pak? Ya sudah, saya jawab, mulai dulu deh dari nama. Loh kok dari nama? Ya contoh saya gitu, Arman. Asal rajin menabung, Anda nambah duit. Cocok kan kerja di bank? Wah, banyak sekali Pak yang kita tadi dapatkan insight dari Pak Arman. Tapi kalau saya boleh catat, kuncinya tadi adalah
komunikasi akrab tapi aman dan nyaman serta solutif adalah tetap fondasi DNA BCA. Mungkinkah ku bayar tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak?